Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kawaran Bebek. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya Dimas Hendra, saya sebagai kameramen. Saya Rafli, saya sebagai pembaca. Saya Dimas Purnama sebagai mengedit video. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di balik gegap gempita perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak boleh melupakan perjuangan para prajurit penjaga perbatasan yang menjaga kedaulatan negara. Ya, salah satunya adalah prajurit penjaga Pulau Rondo Sabang, Aceh, yang merupakan pulau terluar Indonesia. Di balik perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, ada sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tak mengenal lelah menjaga perbatasan negara. Salah satunya para prajurit Satgas OPS Pamputer Pulau Rondo Sabang, Aceh. Pulau Rondo adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara India, yaitu Kepulauan Nicobar. Para TNI ini harus bertahan dengan segala keterbatasan di pulau tak berpenghuni demi mengamankan perbatasan, mencegah kegiatan ilegal seperti pencurian sumber daya hayati laut dan segala bentuk penyelundupan. Walau mengemban tugas yang tak mudah, para prajurit Pamputer Pulau Rondo mengaku tetap bersemangat dan teguh menjaga kedaulatan NKRI serta melanjutkan perjuangan para pahlawan. Prajurit Pamputer Pulau Rondo juga berharap Indonesia semakin maju, kuat dan tetap merdeka. Ancaman yang dihadapi pulau-pulau terluar. Pulau-pulau terluar Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan penduduknya. Ancaman-ancaman ini dapat kategorikan menjadi beberapa jenis. 1. Ancaman militer. Meskipun ancaman militer skala besar relatif rendah potensi konflik bersenjata atau aksi provokasi dari negara lain tetap ada. Ini bisa berubah pelanggaran wilayah perairan, pengintaian, atau bahkan serangan langsung terhadap pos-pos pertahanan di pulau terluar. Ancaman non-militer. Ancaman ini lebih beragam dan kompleks. Abrasi dan perubahan iklim, kenaikan permukaan laut dan abrasi pantai mengancam hilangnya daratan terutama di pulau-pulau kecil dan rendah. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya wilayah teritorial dan perpindahan penduduk. Pencurian sumber daya alam. Pulau-pulau terluar sering kaya akan sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang, dan mineral. Pencurian sumber daya alam ilegal oleh nelayan asing atau perusahaan asing merupakan ancaman serius bagi ekonomi dan lingkungan pulau-pulau tersebut. Penyelundupan. Letak geografis yang terpencil membuat pulau-pulau terluar rentan terhadap penyeludupan barang ilegal seperti narkoba, senjata api, dan manusia. Aktivitas ilegal lainnya seperti penangkapan ikan ilegal, pembangunan limbah berbahaya, dan perdagangan satwa liar juga mengancam lingkungan dan keamanan pulau-pulau terluar. Keterbatasan infrastruktur dan sarana. Kurangnya infrastruktur dasar seperti akses kesehatan, pendidikan, dan komunikasi membuat penduduk pulau-pulau terluar rentan terhadap berbagai masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kerentanan terhadap ancaman lainnya. Ketidakstabilan keamanan dalam negara. Situasi yang kacau di pulau terluar seperti konflik sosial atau kriminalitas dalam mengancam keamanan dan ketertiban. Ancaman terhadap kedaulatan. Semua ancaman di atas jika tidak ditangani dengan baik dapat mengancam kedaulatan Indonesia atas pulau-pulau terluar. Kehilangan wilayah karena abrasi atau lemahnya penegakannya hukum yang memungkinkan aktivitas ilegal dapat melemahkan klaim Indonesia atau wilayah tersebut. Mengatasi ancaman-ancaman ini memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan keamanan, pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan, membangun infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bobby Valentino.